Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra Permanakusuma. Saya berasal dari Fakultas FPIK, Prodi PHI, semester 5, kelas B. Saya membuat video pembelajaran TIK untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Pak Irfan Hilman. Saya di sini membuat video pembelajaran yang mengambil dari materi kelas 7, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan jinah untuk melindungi harkat martabat manusia. Sebelum ke materi, saya akan menampilkan capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis ayat suci Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sejahtera serta larangan pergaulan bebas dan jina. Kedua, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja serta pergaulan bebas. Kita di zaman yang serba mudah, serba cepat, dan serba instan. Oleh karena itu, di zaman kita ini terciptanya teknologi yang begitu cepat sehingga kita dapat berkomunikasi dan bersosialisasi dengan siapa saja. Namun, apakah boleh kita bersosialisasi dan bergaul kepada orang lain tanpa ada batasan? Nah, untuk jawabannya tentu tidak. Nah, perlu kalian ketahui dalam ajaran agama Islam yang rinci yang mengatur segala kehidupan manusia. Dalam Islam, pergaulan juga mengatur pergaulan dengan begitu baik sehingga kita dapat membatasi interaksi antara lawan jenis agar kita tidak menimbulkan suatu penyimpangan. Pergaulan bebas dalam Islam yaitu suatu perbuatan yang merusak tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini juga termasuk segala bentuk hubungan yang dapat mengubah pada jina atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Ini adalah contoh gambar-gambar dari perbuatan pergaulan bebas dan yang mendekati perbuatan jina yang merusak martabat kita sebagai manusia. Nah, yang materi selanjutnya yaitu pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati jina yang merusak martabat diri sebagai manusia yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran yang terkandung dalam surat Al-Isra yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala taqrabul jinnata innahu kana fahisat wa sa'a sabila, yang artinya berbunyi janganlah kamu mendekati jina, sesungguhnya jina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Yang selanjutnya mungkin akan sedikit analisis dari kandungan ayat Quran surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati jina, dan maksudnya itu adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan jina. Karena memandang perempuan yang bukan mahramnya, seperti berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berpakaian yang tidak menutup aurat, melihat film yang mengumbar aurat, dan yang lain-lain. Dan yang kedua yaitu yang terdapat pada surat An-Nur ayat 2. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Yang artinya, penjina perempuan dan penjina laki-laki deralah masing-masing dari kedua 100 kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukum atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang mukmin. Sebaiknya kita juga harus menjauhi sifat-sifat tercela itu. Makna yang terkandung pada surat Al-Isra An-Nur ayat 2 yaitu seperti saksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Yang kedua, pelaku jinah yang diberikan hukuman yang dikenakan kepada kedua pelaku jinah. Nah, jika pelaku laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Yang kedua, jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempari batu setengah badan sampai meninggal. Perlu kalian ketahui
ada dampak-dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati perbuatan zina, seperti melemahnya ketahanan iman, malasnya beribadah, adanya mungkin pelanggaran dengan mengonsumsi minuman keras, dan terjangkitnya penyakit kelamin seperti HIV, AIDS, dan merusak mental seseorang. Dan ada juga cara untuk menghindari dari pergaulan bebas. Yang pertama, menjaga pergaulan sehat dan yang beretika. Yang kedua, seperti menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman untuk bergaul. Yang keempat, memanfaatkan waktu dengan waktu yang positif, seperti berolahraga atau membaca buku atau yang lain. Yang kelima, seperti berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keenam, dan memperbanyak zikir. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina, dalam Islam mengajarkan kita untuk bergaul dengan baik dan menjaga hubungan sosial yang positif. Namun, Islam juga memberikan batasan-batasan yang jelas agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Dengan mengikuti ajaran agama Islam, kita dapat hidup bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian materi video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.